Selamat berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Saudara-saudara, hari ini saya akan mengetengahkan sebuah tema bukan titipan. Bukan titipan. Kita sering mendengar di masyarakat mengatakan bahwa anak adalah titipan Tuhan. Saudara tahu apa itu titipan? Titipan biasanya tidak boleh diapa-apakan. Jangan diapa-apakan, ini titipan. Saudara pernah mendengar tukang parkir, kemudian dia meminjam kunci kontak, lalu membawa kendaraan itu keliling kota, sementara yang mempunyai motor sedang melihat bioskop, film. Tidak pernah kan? Nah, saudara, yang namanya titipan itu biasanya tidak boleh diapa-apakan. Nah, bagaimana orang tua melihat anaknya? Apakah anak ini benar-benar hanya titipan Tuhan? Kalau hanya titipan Tuhan, maka anak ini tidak diapa-apakan. Terserah dia mau memilih jalan hidupnya, atau mungkin tidak diarahkan sampai nanti dewasa, dipersilakan memilih sendiri, termasuk dalam hal iman atau keyakinannya. Pilih sendiri. Kami orang tua tidak mau memaksakan kamu. Apakah ini yang terjadi dalam kehidupan kita? Dalam rangka kita mengasuh anak, mendidik anak, tidak lepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Sebab anak itu bukan titipan Tuhan, tetapi anugerah Tuhan. Ada banyak orang yang merindukan punya anak, tetapi tidak semua orang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengasuh anak dan membesarkannya. Saudara, saya akan membacakan Amsal 10 ayat 1. Amsal 10 ayat 1 bunyinya demikian. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Saudara, saya ajak untuk menelusuri kehidupan seorang anak sampai dia dewasa. Begini saudara, anak itu ketika lahir sampai dengan kira-kira umur 4 tahun, anak itu menjadi tuan dan orang tua menjadi hambanya. Bayi menangis, itu tanda bahwa dia minta supaya dilayani karena haus atau karena ngompol. Nah, orang tuanya menjadi tuan. Tapi nanti ketika bayi itu berubah menjadi balita atau berkembang lagi, 5 tahun sampai 10 tahun berubah. Anak itu menjadi hamba dan orang tuanya menjadi tuan. Anak umur 5 sampai 10 itu sudah bisa disuruh-suruh. Tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu, tolong kamu ke sana. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut kalau anak sudah sampai tingkat SMP, nah itu saatnya anak mencari jati diri. Nah, disinilah anak itu menjadi peniru yang cepat. Siapa yang menjadi tiruannya? Nah, disinilah peran orang tua sangat-sangat menentukan. Apakah orang tua akan menjadi model daripada anaknya itu? Anak itu menjadi peniru yang cepat. Apa saja ditiru. Kalau itu anak perempuan, dia akan meniru ibunya dalam hal berhias diri, memakai pakaian dan sebagainya. Anak itu laki, dia akan meniru ayahnya, perkasa, gagah, tegas. Setelah anak itu mulai beranjak ke 17 tahun, itulah sebabnya mengapa setiap kali anak perempuan itu umur 17 dirayakan menjadi sweet 17. Beda dengan orang-orang lanjut usia yang tidak pernah dirayakan pada hari-hari istimewanya yang kebiasa. Tapi anak menginjak 17 tahun, perempuan lagi dirayakan. Karena itu sangat menentukan. Disitulah anak
akan menjadi kembaran orang tuanya. Akan menjadi kembaran orang tuanya. Pertanyaannya, apakah kembaran ini membawa Tuhan atau tidak? Jikalau orang tua sejak kecil sudah mendidik anaknya mengenalkan anak itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan dibawa sampai dia dewasa. Dan ketika dia menjadi kembaran orang tuanya, anak itu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dalam dirinya ada Tuhan di sana. Karena kembarannya ini juga seorang yang beriman, yang cinta Tuhan. Sehingga dengan demikian anaknya akan kelihatan apakah dia sejak kecil sudah mengenal Tuhan atau dibiar-biarkan, karena kita punya pemahaman bahwa anak adalah titipan Tuhan. Orang tua bijak akan menghadirkan anak yang bijak. Orang tua yang tidak peduli akan menghadirkan anak yang bebal. Demikian kata firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 1 tadi. Nah, saudara, bagaimana sekarang kita melihat anak sebagai anugerah Tuhan? Kalau kita mau melihat anak sebagai anugerah Tuhan, maka pakailah rumus 3A. Apa itu 3A? 3A adalah asih, asuh, dan asah. Asih. Apakah kita sejak kecil, anak-anak kecil itu kita sudah memperkenalkan Tuhan, mengajaknya anak berdoa, membaca kitab suci bersama, mendoakannya sejak dalam kandungan. Anak itu lalu mengenal kasih. Kalau anak itu mengenal kasih dalam hubungannya dengan orang tuanya, maka sangat mudah orang tua itu memperkenalkan anak kepada kasih Tuhan. Tetapi anak yang tidak pernah mengenal kasih Tuhan, sulit baginya membayangkan kasih Tuhan seperti apa. Anak-anak kita itu membutuhkan bimbingan untuk mengenal kasih Tuhan, bahwa Allah itu kasih. Kamu ada di dunia ini karena kasih Allah, bukan hanya karena pernikahan kedua orang tuanya. Hadirnya anak bukan hasil perkawinan. Hadirnya anak adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami berusaha mendidik anak-anak kami, demikian juga saudara, untuk memperkenalkan kasih Allah kepada anak-anak. Yang kedua adalah asuh. Asuh itu mendidik. Bukan hanya mendidik, tapi memberikan keteladanan. Pendidikan itu dimulai dari keluarga. Jangan berpikir bahwa anak kalau sudah sekolah nanti baru dia akan tahu etika. Tidak. Masalah itu sudah dimulai dari keluarga. Jikalau kita mendidik anak kita dari keluarga, maka anak itu akan terbiasa dengan asuhan orang tuanya. Nah, model orang tuanya bagaimana? Apakah dia mengasuhnya dengan berdasarkan firman Tuhan, atau mengasuhnya hanya sekedar saya punya anak maka saya pelihara? Sekolah itu mengisi anak dengan intelektual, tetapi keluarga itu mengisi anak dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Yang berikut adalah asah. Asah itu menajamkan. Kenapa kita membawa anak-anak ke sekolah? Supaya dia ditajamkan pikirannya, akalnya, intelektualnya. Jadi tidak cukup kalau kita hanya mengatakan terserah, toh ini titipan Tuhan, tapi anak itu dibekali juga dengan pendidikan, dengan bagaimana anak itu mendapatkan ilmu. Belajar tidak harus dimengerti dia masuk sekolah. Sejak dari rumah, anak sudah belajar. Belajar untuk bagaimana mencintai orang tuanya, mencintai Tuhannya, mencintai gerejanya. Dari sana, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang benar-benar memiliki asih, asuh, dan asah. Masa depan anak yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gereja, bagi negara, itu ditentukan oleh pola asih, asuh,
dan Asah. Sudahkah Anda melihat anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada Anda sebagai anak anugerah Allah? Amin. Tuhan memberkati saudara.